Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori basis data lanjut PENS. Kali ini akan membahas tentang data tracking. Oleh Alia Jaya Iguna NRW 2103121017 kelas 2 D3 Teknik Informatika A. PENS Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Dosen pembimbing mata kuliah ini Pak Rengga Asmara Skom Ocha. Pendahuluan, trigger adalah blok PLSQL atau prosedur yang berhubungan dengan tabel, view, skema, atau database yang dijalani secara implisit pada saat terjadi sebuah event. Tipe dari trigger adalah application trigger diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan sebuah aplikasi. Database trigger diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan data atau event yang berhubungan dengan sistem yang terjadi pada sebuah skema atau database. Penggunaan trigger dibuat sesuai dengan keperluan. Ada kalanya trigger perlu dibuat dengan dan kadangkala tidak perlu dibuat. Trigger perlu dibuat pada saat membuat sebuah aksi tertentu terhadap suatu event, memusatkan operasi global. Trigger tidak perlu dibuat jika fungsionalitas yang dibutuhkan suatu atau pada local server duplikat atau sama dengan fungsi trigger yang lain. Penggunaan trigger, prosedur bisa dibuat dalam database. Kemudian prosedur tersebut dipanggil pada trigger. Jika penggunaan trigger terlalu berlebihan, maka akan menyebabkan terjadi sifat ketidaktergantungan yang terlalu kompleks, sehingga akan mempersulit pemeliharaan dari aplikasi yang besar. Penggunaan trigger. Gambar berikut ini menunjukkan ilustrasi dari penggunaan trigger. Penggunaan trigger pada gambar tersebut, database trigger checksal memeriksa nilai gaji pada saat suatu aplikasi mencoba untuk memasukkan baris baru ke dalam tabel employees. Nilai yang terletak pada jangkauan di luar kategori pekerjaan akan diabaikan. Penggunaan trigger. Sintak penulisan data database trigger berisi komponen berikut: trigger timing, tabel dan view, trigger event, insert, update atau delete, nama tabel, nama yang berhubungan dengan trigger, tipe trigger, baris atau percakapan, klausa when, kondisi pembatasan, trigger body, penulisan prosedur. Komponen trigger. Komponen dari sebuah trigger ada 6, yaitu trigger timing, trigger event, nama tabel, tipe trigger, klausa when, dan trigger body. Berikut ini menjelaskan komponen dari trigger. Trigger timing adalah waktu kapan trigger diaktifkan. Ada 3 macam trigger timing, yaitu before, trigger dijalankan sebelum DML event pada tabel. After, trigger dijalankan setelah DML event pada tabel. Instead of, trigger dijalankan pada sebuah view. Trigger event ada 3 kemungkinan: insert, update, atau delete. Pada saat trigger event update, kita dapat memasukkan daftar kolom untuk mengidentifikasi kolom mana yang berubah untuk mengaktifkan sebuah trigger. Jika tidak ditentukan, maka perubahannya akan berlaku untuk semua kolom pada semua baris. Tipe trigger ada 2 macam, yaitu statement. Trigger dijalankan sekali saja pada saat terjadi sebuah event. Statement trigger juga dijalankan sekali meskipun tidak ada satupun baris yang dipengaruhi oleh event yang terjadi. Row. Trigger yang dijalankan pada setiap baris yang dipengaruhi oleh terjadinya sebuah event. Row trigger tidak dijalankan jika event dari trigger tidak berpengaruh pada satu baris pun. Contoh pembuatan trigger. Contoh berikut ini akan mengaktifkan sebuah trigger pada sebuah baris tunggal dimanipulasi pada tabel. Misal diberikan perintah DML untuk menyisipkan baris baru ke dalam tabel sebagai berikut: insert into department ID, department name, location ID, values 400, consulting 2400. Ilustrasi dari trigger timing untuk event tersebut adalah sebagai berikut. Contoh pembuatan trigger. Jika DML statement berlaku untuk lebih dari satu baris yang ada pada tabel, misal update employee set salary sama dengan salary bintang 1.1 where department ID sama dengan 30, maka ilustrasi dari trigger timing untuk event tersebut adalah sebagai berikut. DML statement trigger. Berikut ini sintak atau cara penulisan untuk pembuatan statement trigger: create or replace trigger, trigger name, timing, event or event 2 or event 3, on table name, trigger body. Berikut ini contoh pembuatan DML statement trigger. DML statement trigger. Perintah berikut akan menguji trigger secure M dengan memberikan perintah SQL berikut ini pada jam di luar jam kerja sebagai berikut: insert into employees, employee ID, last name, first name, email, hire date, job ID, salary, department ID, values 300, Smith, Rob, R. Smith, sysdate, ID proc 4560. Perintah tersebut akan memberikan pesan kesalahan: error outlet 1, you may insert into employees table only during business hours. Add PLSQL secure IMP line 4, error during execution of trigger PLSQL secure IMP.
Kombinasikan event pada trigger. Beberapa event pada trigger bisa dikombinasikan dalam sebuah trigger dengan menggunakan predikat conditional, inserting, updating, dan deleting. Berikut ini akan dibuat trigger yang menggunakan predikat conditional, inserting, updating, dan deleting untuk membatasi manipulasi data pada tabel employees. Hanya diperbolehkan pada jam bekerja mulai dari Senin sampai Jumat. Berikut ini row trigger. Berikut ini simak ada cara penulisan untuk row trigger. Row trigger. Contoh berikut ini akan dibuat row trigger dengan timing before untuk membatasi operasi TML pada tabel employees. Hanya diperbolehkan untuk pegawai memiliki kode pekerjaan ATPES dan ATVB serta memiliki gaji kurang dari 15.000. Row trigger. Jika kita mencoba memberikan perintah SQL sebagai berikut, maka akan didapatkan pesan kesalahan. Update employee set salary 15.500. Where last name sama dengan Russell. Karena salary berbeda dari 15.000, maka akan dapatkan pesan kesalahan. Menggunakan old dan new qualifier. Pada row trigger, nilai dari kolom sebelum dan sesudah perubahan data dapat dirujuk dengan menggunakan old dan new qualifier. Old dan new hanya digunakan pada row trigger. Old dan new menggunakan prefix titik 2 untuk pernyataan dalam perintah SQL. Jika qualifier ini terlibat dalam pembatasan kondisi pada clause when, maka tidak digunakan prefix. Row trigger akan menurunkan unit kerja jika banyak dilakukan update pada tabel yang cukup besar. Row trigger. Contoh trigger berikut menggunakan old dan new qualifier. Untuk memeriksa hasil dari trigger di atas, diberikan perintah SQL sebagai berikut. Hasil dari perintah SQL terbuat adalah akan disimpan berikut perubahan pada tabel audit AMP table sebagai hasil dari operasi trigger. Penggunaan klausa pada trigger. Untuk membatasi operasi trigger hanya pada operasi yang memenuhi kondisi tertentu, maka digunakan klausa when. Berikut ini akan dibuat trigger pada tabel employees yang menghitung komisi yang diterima oleh seorang pegawai pada saat sebuah baris ditambahkan ke dalam tabel employees atau pada saat dilakukan modifikasi pada gaji pegawai. Pada klausa when, penggunaan old dan new qualifier tidak dengan prefix titik 2. Untuk menggunakan new qualifier, gunakan before row trigger. Jika timing before pada trigger di atas dengan after, maka akan terdapat pesan kesalahan. Perintah umum. Berikut ini perintah-perintah umum digunakan pada trigger. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan database trigger digunakan perintah alter trigger, trigger name, disable atau enable. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan semua trigger yang berlaku untuk sebuah tabel digunakan perintah alter table, table name, disable atau enable all. Untuk melakukan kompilasi ulang dari sebuah trigger digunakan perintah alter trigger, trigger name, compile. Untuk menghapus trigger dari database digunakan perintah drop trigger, trigger name. Ringkasan. Trigger adalah blok PL/SQL atau prosedur yang berhubungan dengan tabel, view, skema, atau database yang dijalankan secara implisit pada saat terjadi event. Tipe dari trigger adalah aplikasi trigger dan database trigger. Trigger dibuat pada saat yang tepat jika diperlukan, yaitu untuk membentuk sebuah aksi tertentu terhadap suatu event dan memusatkan operasi global. Penggunaan trigger yang terlalu berlebihan akan menyebabkan terjadi sifat ketidaktergantungan yang terlalu kompleks, sehingga akan mempersulit pemeliharaan dari aplikasi yang besar. Ringkasan. Trigger berisi komponen-komponen: trigger timing, trigger event, nama tabel, tipe trigger, klausa when, dan trigger body. Beberapa event pada trigger bisa dikombinasikan dalam sebuah trigger dengan menggunakan predikat conditional, inserting, updating, dan deleting. Pada row trigger, nilai dari kolom sebelum dan sesudah perubahan
dan dapat dirujuk dengan menggunakan old dan new qualifier. Cukup sekian dalam materi kali ini. Terima kasih telah melihat dan terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.